Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Seorang nenek di Medan mengamuk di TPS karena tak bisa mencoblos. TPS di Tanjung Balai terendam banjir, pemungutan terus berlanjut. Kabar Harkam Polri supervisi operasi Mantap Praja 2020 di Simalungun. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Tidak mencoblos dikarenakan namanya tidak masuk dalam daftar pemilih. Seorang nenek mengamuk di TPS 22 tempat akhir calon wali kota Medan mencoblos. Warga yang rumahnya berada di sekitar TPS ini kesal karena ini kali pertama namanya tidak masuk dalam daftar pemilih. Padahal sebelumnya ia selalu menggunakan hak suara untuk setiap pemilihan umum. Renti Boru Dolok Saribu, nenek berusia 65 tahun, warga Jalan Karikatur Kelurahan Pulau Brayan Darat 2, Kecamatan Medan Timur ini, tidak dapat menahan rasa kesalnya pada petugas KPPS di TPS 22 yang ada di dekat rumahnya, atau TPS tempat Ahyar Nasution calon wali kota Medan bersama keluarga mencoblos. Nenek ini kesal karena namanya tidak masuk dalam daftar pemilih di TPS 22 tersebut, padahal sebelumnya ia mengaku sudah didata oleh petugas. Ia pun mengamuk dan protes kepada petugas KPPS karena namanya tidak ada di daftar pemilih. Masalah Bu tadi Bu? Saya tidak tahu, katanya aku tambahan. Mana mau aku tambahan? Aku penduduk sini kok. Oh. Saya nama kata tambahan itu nggak enak di telinga. Iya iya. Jadi Bu nggak dikasih nyoblos Bu? Tidak, bukan nggak dikasih nyoblos, katanya tambahan. Tapi saya nggak mau. Saya tidak mau. Oh, gitu. Karena saya asli penduduk sini dan ini loh, saya punya ini. Nah, kakak saya apa KTP saya. Kenapa Jadi, kalau nggak bisa Bu? Bukan nggak dikasih, tapi namanya tambahan. Saya nggak mau. Kenapa nama aku nggak ada? Persoalannya kenapa? Kemana nama aku itu? Bu, setelah ini Bu? Aku pula nggak mau milih. Kalau dibilang tambahan, kata tambahan itu saya nggak mau. Waktu pilpres sekarang Ibu milih di sini? Milih. Ah itu kenapa sekarang ini aku dibikin tambahan? Selalu aku milih. Ini dia. Kok aku dianaktirikan kayak aku diusir dari komplek ini? Nggak mau. Petugas KPPS akhirnya menyarankan si nenek untuk masuk di daftar pemilih tambahan di TPS 22 tersebut. Namun ia tidak terima dirinya dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan karena dirinya adalah asli warga sekitar dan bukan pendatang. Begini, saya sampaikan sama kalian, ibu itu di DPT kita cek memang tidak ada nama dia, ya. Saya sampaikan. Jadi ibu itu sudah kita arahkan untuk di daftar tambahan. Tapi kalian dengar sendiri, ibu itu yang tidak mau. Artinya apa? Kita sebagai pelaksana KPPS sudah berupaya menjelaskan. Dengan merasa kesal, akhirnya si nenek ini pun memilih pulang ke rumah. Di TPS 22 tempat akhir mencoblos tercatat ada 394 daftar pemilih. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, sebanyak 484 narapidana atau warga binaan Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan melakukan pemilihan kepala daerah Kota Medan. Pada tahapan pilkada ini, pihak Lapas menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat pada warga binaan yang sudah mendapatkan hak pilihnya sebagai warga negara. Dengan menerapkan protokol kesehatan, setiap warga binaan atau narapidana di lingkungan Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan yang akan melakukan pemilihan kepala daerah Kota Medan wajib mencuci tangan, memakai masker, serta cek suhu tubuh sebelum memasuki tempat pemungutan suara sebelum melakukan pencoblosan. Sebanyak 497 warga binaan yang masuk dalam domisi Kota Medan. Namun, hanya 484 yang masuk daftar pemilih tetap, di mana sisanya dinyatakan meninggal dunia
pindah dan sudah bebas menjalani hukuman. Kepala Lapas Tanjung Gusta Medan, RWD Supriyatno mengatakan, sebelumnya juga Komisi Pemilihan Kota Medan telah melakukan sosialisasi cara melakukan pencoblosan dengan benar pada kertas surat suara calon kepala daerah Kota Medan pada seluruh warga binaan yang ada di Lapas Tanjung Gusta Medan. Jelaskan Pak prosedur untuk ini kan ada pencoblosan hari ini Pak. Ya, ada berapa jumlah WBP Pak yang ya. mencoblos hari ini Pak? Ya, untuk di Lapas Kelas 1 Medan jumlah DPT 497. Kebetulan yang digunakan 484. Masih ada 13 yang tidak digunakan karena ada yang 10 sudah bebas, kemudian 1 pindah, 2 meninggal dunia sebelum deportasi kira-kira beberapa bulan lalu lah setelah pendaftaran. Jadi ya saat ini sedang berlangsung kegiatan pencoblosan sesuai dengan pedoman dan petunjuk dari KPU. Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kita sudah menyiapkan tempat cuci tangan sebelum masuk ke TPS. Dia harus wajib cuci tangan menggunakan masker, dan masuk di TPS juga tetap harus diukur suhu tubuhnya. Setelah itu di dalam juga tempat duduk untuk menunggu pemanggilan harus jaga jarak juga. Jadi semua kita laksanakan sesuai protokol kesehatan. Pintu masuk dan pintu keluar juga kita bedakan, sehingga di pintu keluar pun kita juga masih tempatkan hand sanitizer maupun disinfektan di pintu keluar. Jadi kita tetap betul-betul menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya agar semuanya terhindar. Ya termasuk tadi. Ia juga mengimbau kepada seluruh pegawai di lapas untuk tetap netral pada pilkada serentak tahun ini agar tidak mengarahkan warga binaan untuk mencoblos salah satu calon kepala daerah Kota Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, sebanyak 413 narapidana Lapas Kelas 2A Binjai, Sumatera Utara pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 melakukan pencoblosan di 2 TPS khusus dalam lapas. Lapas Kelas 2A Binjai, Sumatera Utara 9 Desember kemarin menggelar pencoblosan Pilkada calon wali kota Binjai. Pihak lapas menyediakan 2 TPS khusus di dalam lapas. Berdasarkan data pihak lapas, sebanyak 413 narapidana memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT Pilkada Wali Kota Binjai. Seperti halnya TPS lain, TPS khusus lapas ini juga menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pencoblosan. Setiap napi yang datang diperiksa suhu tubuhnya, mencuci tangan, memakai masker, dan diberikan sarung tangan khusus, termasuk bilik khusus pemilih bagi yang memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius. Kepala Lapas Kelas 2A Binjai Maju Siburian menyatakan, dari 1.900 penghuni Lapas Binjai, hanya 413 orang saja yang terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada Wali Kota Binjai. Di Lapas Binjai, dalam hal ini pemilihan wali kota Binjai, dalam hal ini warga binaan sangat antusias, dan dalam hal ini terbukti 413 yang ikut memilih sebagai warga negara warga Binjai. Untuk TPS sendiri berapa kita siapkan dan protokol kesehatan seperti apa Pak? Jadi dalam hal ini kita di Lapas Binjai khususnya itu 2 TPS. Jadi dalam hal ini tetap dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Sini sudah disiapkan untuk cuci tangan, masker, sanitizer sudah disiapkan, dan sarung tangan. Termasuk bilik khusus ya Pak? Ya, siap. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. TPS di Tanjung Balai terendam banjir, pemungutan terus berlanjut. Berita aja akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, tempat pemungutan suara nomor 6 Kelurahan Gading, Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai terendam banjir. Meski terendam, pelaksanaan pemilihan tetap berlangsung dan mengamankan kotak suara dengan dilapisi plastik. Beginilah kondisi area tempat pemungutan suara atau TPS 6 di Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Rabu pagi. Banjir setinggi 15 cm menggenangi area TPS. Meski terendam, proses pemungutan suara masih terus dilanjutkan panitia. Untuk mengantisipasi rusaknya kotak suara, panitia menyelimutinya dengan plastik. Banjir menggenangi TPS secara tiba-tiba akibat debit air dari tanggul yang jebol di C2 Hulu Asahan. Mana lah ya? Ya kalau bisa sebelum diadakan ya diperiksa dulu lah. Diperiksa dulu Bu ya, keadaan supaya nggak banjir. Supaya jangan mengganggu masyarakat. Iya. Ataupun jangan sampai ada yang jatuh atau apa gitu. Ada nggak tadi Bu? Apa rusak atau apa luka ada di Bu? Nggak ada, cuma inilah kacamatanya basah lah. Oh, kacamatanya basah ya Bu ya? KTP basah. Iya, KTP basah ya Bu ya. Meski terendam, warga tetap antusias untuk menentukan hak pilihnya dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan pemerintahan Kabupaten Karo memberikan bantuan isi hunian tetap relokasi Siosar, bantuan kepada korban kebakaran pasar tradisional Brastagi. Diharapkan bantuan dapat sedikit membantu masyarakat yang tengah mengalami musibah. Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan pemerintah Kabupaten Karo memberikan bantuan kepada masyarakat korban terdampak erupsi Gunung Api Sinabung, serta masyarakat korban kebakaran pasar tradisional Brastagi di Taman Mejuajua Brastagi, Kabupaten Karo. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh staf ahli Menteri Sosial dan Bupati Karo berupa isi hunian tetap relokasi tahap 3 Siosar sebesar Rp3 juta untuk setiap kepala keluarga. Sementara untuk korban kebakaran pasar tradisional Brastagi, 412 paket serta bantuan sebesar Rp33 juta diberikan untuk masyarakat per kepala keluarga yang rumahnya terbakar. Menurut staf ahli Menteri Sosial Sony Wemanalu, bantuan yang diberikan kepada masyarakat Siosar sebanyak 892 kepala keluarga dengan masing-masing 3 juta untuk setiap kepala keluarga. Dan bantuan ini untuk membeli keperluan perlengkapan alat rumah tangga. Diharapkan bantuan yang diberikan membantu masyarakat, dirinya juga mengharapkan uang yang diberikan digunakan untuk semestinya sesuai dengan peruntukannya. Kita dari Kementerian Sosial melakukan kegiatan apa nih Pak? Iya, jadi begini, sebenarnya kegiatan ini kegiatan yang tertunda. Ini kegiatan tertunda. Kementerian Sosial kan diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengisi hunian tetap yang telah dibangun. Tentu kalau ada bangunan itu kan mesti ada isinya. Nah, Kemensos sudah punya standar yang layak paling rendah apa. Maka itu kita berikanlah bantuan itu. Hari ini prosesnya udah lama, ada berbulan-bulan. Tapi kan hari ini kita berikan. Karena kalau hari-hari sebelumnya masa-masa kampanye kan tidak pas gitu ya. Maka sekarang ini ya kita berikan. Di samping itu Pak Bupati dengan Pak Ketua DPRD Sumut, Pak kami dengan gigi datang ke Jakarta. Ini udah ada kebakaran, ada rumah terbakar, ada kios terbakar. Gimana perhatian ini? Tolonglah, walaupun dari sisi kewenangan tidak wajib, karena itu kan tidak bencana nasional. Pemda pun bisa, tapi itulah kepedulian Kemensos. Sementara itu, salah seorang warga yang ikut menerima berterima kasih atas bantuan tersebut. Dan dengan adanya bantuan ini, dapat membantu untuk membeli perlengkapan rumah tangga serta memperbaiki bangunan yang rusak pasca kebakaran. Beberapa hari yang lalu, tentu sebagaimana dijelaskan oleh Pak Bupati tadi, terima kasih atas bantuan
saya sosial pada masyarakat karena prihatin terhadap masyarakatnya, dan kami juga berdoa kepada Bapak Menteri Sosial supaya dalam kondisi sehat dan dapat melakukan terus bantuan-bantuan ini kepada masyarakat lainnya. Pak, bantuan kali ini sangat bermanfaat nggak bagi kita? Sangat bermanfaat bagi kami masyarakat Pak, selain ini yang saat ini sangat kita butuhkan apa nih Pak di tengah bencana yang kita alami nih Pak? Di Bulu Kinayan yang kami butuhkan pada saat ini adalah perhatian pemerintah kepada masyarakat pada umumnya. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat meninjau bendungan Sei Padang serta tanggul yang jebol di Kota Tebing Tinggi yang mengakibatkan ribuan rumah terendam banjir selama sepekan kemarin. Menteri PUPR Indonesia bersama dengan stafnya hadir ke Kota Tebing Tinggi dan langsung meninjau tanggul yang berada di Jalan Ikhlas, Kelurahan Tanjung Marula, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Menteri PUPR bersama stafnya dan didampingi oleh Wali Kota Tebing Tinggi meninjau langsung tanggul yang jebol akibat debit air tinggi, sehingga menyebabkan ribuan rumah warga yang ada di Kota Tebing Tinggi terendam banjir. Menteri PUPR dalam tinjauannya mengatakan, dalam 2 hingga 3 minggu ke depan akan segera memperbaiki tanggul yang jebol di aliran Sungai Padang. Selain tanggul, Kementerian PUPR juga akan memperbaiki pintu-pintu klep pembuangan air ke sungai yang rusak. Untuk terminasi sungai, kemungkinan baru dapat dilaksanakan pada Januari tahun depan. Saya kesini juga tugasin Pak Presiden untuk melihat lokasi ini dan lihat nanti akan kita tangani. Mudah-mudahan 2 minggu 3 minggu selesai. Karena masih ada BMKG kan prediksinya hujan itu masih akan tinggi lagi nanti pada Januari ya, peaknya. Jadi saya harus kejar itu supaya ini bisa kita tangani lebih cepat ya. Ini saya kira ini juga dari mana-mana, dari Siantar kan sungainya, jadi saya akan tangani. Ada beberapa ini tanggul, kemudian drainase kota itu kan mesti dibuang ke sungai. Kita ada pintu-pintu klep menurut beliau ada 9 pintu klep. Itu kalau musim kering dia buka kan, tapi kalau begitu ini airnya tinggi dia nutup. Nah ini yang rusak sehingga bisa menyebabkan banjir di kota. Akan kita tangani karena ada 9, yang 5 sudah ditangani beliau, nanti kita cek semua. Untuk normalisasi sendiri gimana Pak? Ya nanti itu jangka permanennya. Sekarang ini udah mengejar Januari, saya akan perbaiki ini dulu. Mungkin nanti setelah Januari baru sipal. Selain meninjau dan akan memperbaiki tanggul yang jebol, Menteri PUPR beserta rombongannya juga meninjau bendungan Sei Padang. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja di Polres Simalungun, Sumatera Utara dalam rangka supervisi operasi Mantap Praja. Dalam kunjungannya, Kabahar Kam Polri menyampaikan arahan dan bimbingan, mengatakan bahwa jangan karena berbeda pilihan, persatuan dan kesatuan menjadi terputus. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Kabahar Kam Komjen Pol Agus Andrianto, Selasa pagi melakukan kunjungan kerja di Polres Simalungun, Sumatera Utara dalam rangka supervisi operasi Mantap Praja. Setibanya Komjen Pol Agus Andrianto di Simalungun, didampingi Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Dadang Hartanto bersama rombongan, disambut oleh Bupati Simalungun JR Saragi, Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo, dan Dandim 0207 Letkol Infantri Roli Souhoka. Dalam kunjungannya, Kabahar Kam Polri menyampaikan arahan dan bimbingan, mengatakan bahwa jangan karena berbeda pilihan, persatuan dan kesatuan menjadi terputus.
dan tidak mencampuri agama dengan urusan politik. Kami datang ke Simalungun dalam rangka asistensi supervisi pengamanan tahap inti pilkada di Sumatera Utara. Kebetulan Sumatera Utara ini ada 23 kabupaten kota melaksanakan kegiatan pilkada. Alhamdulillah situasi sampai dengan saat ini masih terkendali. Saya ingatkan jajaran bahwa apa yang sudah direncanakan dilaksanakan dengan baik, tidak underestimate. Jangan sampai pekerjaan yang sudah dikerjakan yang lalu menjadi sia-sia karena di tahap inti underestimate. Harapannya adalah ini pesta demokrasi, jangan jadikan bedaan pilihan sebagai bentuk permusuhan. Kita ini berpesta harus dengan senang-senang lah, masyarakat harus senang-senang, tidak menjadikan ini menjadi perpecahan. Itu harapan kita dan syukur alhamdulillah soliditas dan sinergitas dengan pejabat daerah, dengan forum komunikasi dengan daerah dan teman-teman BNI cukup baik. Bahkan kita mendapat PKU 1.000 orang di sini dari Pak Danrem. Mudah-mudahan kan memberikan keyakinan kepada warga Simalungun bahwa kesiapan pengamanan oleh jajaran Polri dan didukung dengan teman-teman TNI bisa mengamankan tahapan dari pilkada yang akan sebentar kita laksanakan. Terima kasih. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarena TV. Pemirsa, masa pandemi COVID-19 menjadi berkah tersendiri bagi perusahaan kayu lapis di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, di mana sebuah perusahaan mampu mengekspor 110 kubik plywood dikirim ke Singapura dengan nilai 450 juta rupiah. Sebelum pandemi COVID-19, perusahaan yang memproduksi kayu lapis triplex atau plywood di Kabupaten Batang, Jawa Tengah umumnya hanya untuk kebutuhan dalam negeri. Namun justru di tengah wabah global yang menghantam banyak sektor perekonomian, sebuah perusahaan yang berlokasi di Desa Banaran, Kecamatan Banyu Putih, justru melakukan ekspor plywood ke Singapura. Sehingga pengiriman 110 kubik plywood dengan nilai 450 juta rupiah tersebut menjadi ekspor perdana Kabupaten Batang di masa pandemi. Hal tersebut seperti dijelaskan Bupati Batang W. Haji pada 9 Desember menunjukkan geliat dan bangkitnya ekonomi di masa adaptasi kebiasaan baru, di mana ada 20 perusahaan yang bergerak di bidang yang sama di Batang. Semuanya jalan tapi belum ekspor, menurut data yang disampaikan ke kita, dan beliau kita memulainya. Tentu saya senang, saya bangga, karena apa? Ini bagian yang menyemangati untuk ekonomi, khususnya tentu bergerak di bidang ekspor. Sementara pihak ADN Wood, perusahaan yang melakukan ekspor, hal tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah dengan adanya sejumlah kemudahan, baik pajak maupun perizinan, termasuk relaksasi pajak penir atau kayu lapis yang semula 15% menjadi 5%. Semua ikut andil dalam peningkatan ekspor olahan kayu. Dari data Bea Cukai Jateng DIY sendiri menunjukkan ekspor olahan kayu pada Januari hingga Oktober mencapai 275 kg, sehingga membuat Indonesia menjadi penyuplai plywood terbesar ke Korea Selatan dengan nilai 133 juta dolar Amerika Serikat, menggeser Vietnam yang hanya 127 dolar. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.